warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusratul Amalia dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam NIM 933507119, mata kuliah Ilmu Dakwah kelas E. Di sini saya akan melantunkan dua sholawat. Yang pertama Tibbil Qulub dan yang kedua Liqom Satun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Li khamsatun utfil biha rawaba lil khotimah al-Mustafa wal Murtadha wabnahuma wal Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Shodikil Hafil selaku pengampu mata kuliah ilmu dakwah, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, kita masih diberikan kesehatan batin serta kecerdasan fikir seperti yang kita rasakan saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salamnya Allah marilah kita panjatkan kepada seorang pemuda padang pasir yang menjadi imam di waktu sholat, yang menjadi panglima di waktu perang Prit, pagar kota Madinah, intan mutiara di taman surga, yang tak lain dan tak bukan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa kita dari jurang-jurang kekafiran menuju puncak-puncak keimanan seperti yang kita rasakan saat ini. Kawan-kawan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita semua telah mengetahui bahwasanya kita ini sedang diserang oleh sebuah virus yang mematikan. Virusnya kecil, tapi bisa membunuh banyak nyawa. Seringkali kita disebut virus ini dengan nama virus corona atau COVID-19. Lalu sebagai umat Islam, apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi virus tersebut? Dari kecil sebenarnya kita sudah diajarkan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita selalu diajarkan dua hal. Tidak lain dan tidak bukan dua hal tersebut adalah berikhtiar dan bertawakal. Ketika seseorang banyak berikhtiar tanpa bertawakal, itu bagaikan sayur tanpa garam. Begitu juga sebaliknya. Orang hanya bertawakal tapi tidak berikhtiar, sama saja. Jadi, yang pertama kali bisa kita lakukan adalah kita harus berikhtiar. Lalu apa bentuk kita berikhtiar dalam menghadapi virus ini? Kita jaga diri kita sendiri. Kita waspada terhadap virus ini. Kita ikuti anjuran pemerintah ketika pemerintah menginstruksikan kepada kita jangan keluar rumah, di rumah saja. Jangan berkerumun dan jangan melakukan kegiatan yang tidak penting. Apalagi sampai berkerumun. Karena ini bisa mempercepat penyebaran virus tersebut. Ketika kita terpaksa keluar, maka hendaklah kita memakai masker. Kemudian, sering-seringlah untuk cuci tangan. Di sosial media, banyak ungkapan seperti ini. Saya tidak takut dengan corona, karena saya hanya takut kepada Allah.
Ini pernyataannya benar sebenarnya, tapi di dalam situasi seperti ini, kalau memang demikian, maka saya mempersilahkan kepada orang-orang yang memiliki anggapan seperti itu untuk berdiri di rel kereta api. Kemudian percayalah kepada Allah bahwasanya maut di tangan Allah. Dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Lalu banyak sekali ungkapan-ungkapan di sosial media mengatakan, pemerintah itu nggak bener, masa kita takut sama virus? Harusnya kita tetap ibadah, masjid tidak usah dikosongkan, tablik akbar jangan dibubarkan. Kita harus ingat, ini cuma sementara, nggak akan lama kok. Insya Allah ketika virus ini akan berakhir, virus ini akan hilang, maka semuanya akan kembali seperti semula. Di zaman Nabi saja, ketika terjadi hujan lebat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang saat itu menjadi muazim untuk mengganti kalimat hayya 'alas shalah menjadi silahkan kamu sholat di rumah masing-masing. Kalau hanya hujan lebat seperti itu sama Nabi kita dianjurkan sholat di rumah, di tengah kondisi seperti ini, kenapa banyak orang yang menganggap ini semua salah? Inilah yang membuat semua menjadi rancu. Dari sini, kesadaran kita sebagai umat muslim dan warga negara dipertanyakan. Ada juga ungkapan seperti ini, virus corona itu hanya menyerang orang-orang zalim. Orang-orang muslim tidak ada hubungannya. Tidak akan terkena seorang muslim. Virus ini tidak akan melukai orang muslim, tidak akan membunuh orang muslim. Masalahnya begini, di zaman Mu'adz bin Jabal, orang sahabat Rasulullah, beliau wafat karena virus mematikan. Lalu apa yang bisa kita katakan kalau sudah ada bukti seperti itu? Ketika ikhtiar sudah kita lakukan, lalu apa senjata kita yang terakhir? Senjata kita adalah bertawakal. Ikhtiar sudah, maka haruslah kita bertawakal. Kita harus ingat firman Allah, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Wa man yatawakkal, dan barang siapa yang bertawakal 'alallah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Memang dampak dari virus ini sangat luar biasa. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena aktivitas kerjanya yang biasanya di jalan, berdagang itu dilarang. Tapi di sini kita sebagai umat Islam hanya bisa bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Bagaimana lagi? Kita harus yakin kalau sebenarnya firman tersebut betul. Fahuwa hasbuh, maka akan dicukupi. Selain itu, dari dua hal tersebut, kita juga mengambil hikmahnya. Jika pemerintah menetapkan anjuran di rumah saja, marilah kita ambil hikmahnya. Virus corona ini sudah menghabiskan banyak sekali populasi manusia. Oleh karena itu, bagi suami istri yang jarang bertemu, sekarang setiap hari di rumah saja, silahkan di rumah saja memperbanyak populasi dengan memperbanyak sunnah Nabi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.